Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada awalnya dia bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Lam yakun syai'an mazkura. Tidak pernah disebut, tidak pernah dikenang. Karena memang dia bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Dia hanyalah sesosok, sebongkah tanah yang hitam. Baunya busuk, kotor, diinjak tapak kaki. Lalu kemudian Allah memuliakan dia. Fanafakhtu fihi min ruhi. Allah tiupkan ruh ke dalam tanah itu. Lalu tanah yang hina itu pun menjadi mulia. Faqa'u lahu sajidin. Semua malaikat bersujud kepadanya. Tapi setelah malaikat bersujud kepadanya, dia menjadi angkuh dan sombong. Anak keturunannya diciptakan dari saripati tanah, mimma immahin, air yang hina. Tapi kemudian dia lahir ke atas dunia. Mulai dia memiliki akal, mulai dia dititipkan harta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal dulu ketika kita lahir keluar dari rahim seorang ibu, akhrajakum min butuni ummahatikum, kamu keluar dari perut ibumu, la ta'lamuna syai'a, kamu tak tahu apa-apa. Jangankan membawa apa-apa, karena kamu memang tak tahu apa-apa. Saat lapar kamu menangis, saat kencing kamu menangis, saat buang air besar kamu menangis, saat mengantuk kamu menangis. Kamu perlu orang lain, tapi kemudian kamu lupa siapa jati dirimu. Sungguh benar kata pepatah Arab, halaka umru'un lam ya'rif qadrahu. Celaka, yang celaka bukan orang miskin, yang celaka bukan orang susah. Celaka orang yang tak tahu siapa jati dirinya, tapi kemudian dia mulai angkuh dan sombong. Padahal Nabi sudah mengingatkan kita dalam hadis yang sahih, la yadkhulul jannah, tak masuk surga, man kana fi qalbihi, siapa orang yang di dalam hatinya misqala habatin min khardalin min kibrin, ada sombong sebesar biji sawi. Sebesar biji sawi kesombongan, manusia itu tak layak masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dia terus dalam kesombongannya. Bahkan yang lebih parah lagi, sampai-sampai dia berkata, aku tidak pernah salat, aku tidak pernah puasa, aku tidak
tidak pernah zakat? Kenapa rizkiku lancar? Kenapa anakku sehat? Kenapa umurku panjang dan kekuasaanku hebat? Angku sombong. Yukhadi'un Allah. Mereka merasa sudah menipu Allah. Wa huwa khadi'uhum. Padahal Allah sedang memainkan mereka dalam tipu daya bernama istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami ulur mereka dengan istidraj. Wa umli lahum. Aku berikan kepada mereka umur yang panjang. Aku berikan kepada mereka kekuasaan yang hebat. Aku berikan kepada mereka harta rezeki yang banyak. Aku berikan kepada mereka anak, istri, hidup yang tenang. Tapi sebenarnya itu adalah laknat bersampul rahmat. Dia salat, kenapa dia sakit? Dia puasa, kenapa rizkinya tidak lancar? Kalau begitu Tuhan sedang lupa. Tidak, Allah tak pernah lupa. Ya'lamu ma baina aydihim. Allah tahu apa yang ada di depan. Wa ma khalfahum. Allah tahu apa yang ada di belakang. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'. Tidak ada seseorang pun yang diberi pengetahuan melainkan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa Allah biarkan mereka dalam keadaan sakit? Sebenarnya di balik sakit itu ada ampunan Allah Subhanahu wa taala. La yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin yastakuha. Ada orang yang sakit, gundah gulana, risau, susah hati, bahkan duri yang menusuk tapak kaki. Illa kaffarallahu anhu biha sayyi'atu. Karena Allah sedang ingin menghapuskan dosa-dosanya. Sebaiknya engkau husnuzan kepada Allah. Sebaiknya engkau berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ana inda husni zanni abdi bi. Aku bagaimana menurut prasangka hambaku kepadaku. Begitu yang diajarkan oleh Allah dalam hadis qudsinya. Kalau aku sakit, aku berprasangka baik kepada Allah. Karena Allah akan menghapuskan dosa-dosa. Allah akan menghilangkan dosa-dosa dari hambanya. Ada kalanya orang sakit. Ada kalanya orang susah. Ada kalanya duri yang menusuk tapak kaki. Karena Allah sedang ingin mengangkat derajat. Ada pahala yang lebih besar daripada solat. Ada pahala yang lebih besar daripada haji dan umrah. Ada pahala yang lebih besar daripada jihad fisabilillah. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Yaitu orang-orang yang sabar diberi balasan oleh Allah bighairi hisab. Tak dapat dihisab, tak dapat dihitung, tak dapat dikira. Begitu besar pahala orang yang sabar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sungguh hamba Allah yang satu ini, dia merasa Tuhan sedang lupa, kata dia. Sehingga dia terus dalam kesombongannya. Sehingga dia terus dalam kejahilannya. Sehingga dia terus dalam kebodohannya. Innallaha la yublil zalim. Allah sengaja mengulur. Diulur oleh Allah kuasa. Diulur oleh Allah rezeki. Diulur oleh Allah umur. Diulur oleh Allah sehat. Seperti layang-layang, semakin diulur semakin tinggi. Semakin diulur semakin tinggi. Akhirnya dia tersangkut di pokok kayu yang sangat tinggi. Dan tidak ada yang dapat menyelamatkan dia. Innallaha la yublil zalim. Allah sengaja mengulur kepada orang-orang yang zalim. Aku ulur dia punya kuasa hebat. Aku ulur dia punya umur yang panjang. Tapi sampai masanya, hatta idza akhadhahu lam yublidhu. Dia mendapatkan azab Allah. Dan tidak ada yang dapat terselamatkan dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, kalau kita masih terjatuh, ingatlah sesungguhnya
kerikil-kerikil kecil itu mengingatkan kita ada lubang-lubang besar di depan mata kita. Kalau kita masih terpeleset karena kulit pisang, ingatlah sesungguhnya Allah masih sayang kepada kita, bahwa akan ada bencana, akan ada musibah yang mengingatkan kita untuk waspada dan hati-hati. Tapi bila sudah tidak ada teguran sama sekali dari Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya murka Allah sedang berada di depan mata kita. Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Andai ada yang masih mengingatkan kita dalam kebenaran. Watawasau bil haqq. Andai ada yang masih mengingatkan kita dalam kebenaran, bagaimana mungkin akan diingatkan sementara khutbah Jumat pun tak mau dia dengar? Bagaimana mungkin ada yang mengingatkan sementara pengajian dia tidak mau datang? Inilah orang yang tersesat di antara makhluk-makhluk yang disesatkan Allah Subhanahu wa taala. Sampai masanya, usianya mulai berkurang, umurnya mulai berkurang, kata-katanya mulai berakhir. Idza jaa ajaluhum, kalau ajal itu sudah sampai, la yastakhiruna sa'atan, tidak bisa ditunda walaupun sesaat, wala yastaqdimun, dan tidak pula bisa dimajukan walaupun sesaat. Akhirnya yang ditunggu orang ini datang sakaratul maut menjemput dia. Yang setiap orang berdoa kepada Allah, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ringankan aku ya Allah ketika menghadapi sakaratul maut. Nabi berjumpa dengan seseorang ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Sakitnya sakaratul maut itu seperti tebasan pedang beratus kali di tempat yang sama. Seperti kulit kambing yang dikuliti hidup-hidup. Seperti mata kail pancing yang ditarik dari kulit yang basah. Tapi orang ini tak peduli dengan itu. Akhirnya dia merasakan sendiri, meregang nyawa menghadapi sakaratul maut. Mulai dingin dari ujung kaki, dari ujung kaki naik ke lutut, dari lutut naik ke pinggang, dari pinggang naik ke perut, dari perut naik ke dada, dada naik ke leher. Kemudian disentapkan oleh malaikat maut dengan satu kali tarikan. Lalu mata itu melotot melihat ruh itu keluar dari ujung hidung dan ujung mata. Dulu kakimu tegak melangkah, tanganmu mengayun, suaramu menggelegar. Tapi saat sakaratul maut itu tiba, menutup kelopak mata pun kau tak sanggup. Datang saudaranya membaca doa menutup matanya. Bismillahi wa ala millati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hei kau yang sombong, di mana jabatanmu? Di mana kekuasaanmu yang hebat? Di mana titelmu yang panjang? Sertifikat rumah tak lagi berguna, sertifikat tanah tak lagi berguna. Hari itu yang berguna adalah anakmu datang membisikkan kalimat La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang di akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah, maka dipastikan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi hari itu anakmu tidak datang. Dia tidak pernah diajak ke pendidikan agama, tidak pernah diajarkan tentang pendidikan agama. Diingatkan dengan kehidupan materi yang sesaat, diajarkan tentang kemewahan dunia. Semua kawan, sahabat, handai tolan mengirim pesan kepada anak. Nak, pulanglah nak. Ayahmu sedang sakit parah nak. Jawab singkat dari seorang anak. Maaf, saya sedang sibuk di luar kota. Malang di atas kemalangan. Hari itu mati dalam keadaan su'ul khotimah.
karena tidak ada yang membisikkan kalimat la ilaha illallah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur